Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca tafsir Muyassar Surat Al-Baqarah ayat yang ke-177. Ya, 177. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilina wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Qala fi tafsir Muyassar 177 ayat 177, laisal khairu indallah, bukanlah al khair, kebaikan, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, fit tawajjuhi, hanyalah sekedar menghadap, fis salati, dalam salat, ila, ke jihati, arah, al masyriqi, timur, wal maghribi, barat. In, jika lam yakun, menghadapnya tersebut, an amrillah, atas perintah Allah, bukan atas perintah Allah, lam yakun. Jika lam yakun, menghadapnya tersebut, lam, bukan an amrillah, atas perintah Allah wa syar'ihi, dan syariatnya, ya, bukan kebaikan di sisi Allah, ya, menghadap dalam sholat ke arah timur atau ke barat, jika hal itu bukan atas perintah Allah dan syariatnya, ya, kebaikan itu bukan hanya sekedar sholat, ya. Wa innama al khairu, akan tetapi al khairu, yang namanya kebaikan, kullul khair, ya, yang mencakup semua kebaikan, ya, kebaikan yang sebenarnya itu al khair, kullul khair. Akan tetapi kebaikan yang sebenarnya, huwa imanu, adalah imannya man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wa saddaqa bihi, dan siapa itu? Ada paketan. Wa saddaqa bihi, dan percaya kepada Allah, ma'budan, sebagai satu-satunya yang diibadahi, wahdahu, satu-satunya yang diibadahi, la, tiada syarika, satupun sekutu, lahu, baginya. Ini makna iman kepada Allah. Makna iman kepada Allah, ya, iman kepada Allah, wa tasdiq bihi, percaya kepada Allah sebagai ma'budan wahdahu, satu-satunya yang diibadahi, la syarikalahu, tiada satupun sekutu baginya. Wa amana, dan beriman, biyaumil ba'thi, kepada hari kebangkitan, wal jazai, dan hari pembalasan. Ini makna iman kepada hari akhir. Hari akhir itu apa? Hari kebangkitan dan hari pembalasan amal. Wabil malaikati, dan kepada para malaikat, jami'an. Apa jami'an? Seluruhnya. Wa, dan beriman bil kutubi, kepada kitab-kitab al munazzalati, yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kafatan, seluruhnya.
Kafatan sama dengan jami'an, seluruhnya. Wa bi jami'i, dan beriman kepada semua an-nabiyyin, para nabi, dan beriman kepada semua para nabi. Min ghairi, tanpa tafriqin, membeda-bedakan, tanpa membeda-bedakan, semua diimani sebagai nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'ta, dan yang memberikan al-mala, harta. Kitabnya di mana? Hah? Enggak tahu. Bagaimana bisa santri tidak tahu kitabnya di mana? Berarti enggak di murojaah. Di mana kitabnya? Hah? Nah, terus? Wa atau, dan memberikan al-mala, harta, tatawuan, ya, sebagai sedekah sunnah. Tatawuan itu sebagai sedekah sunnah. Ma'a, meskipun syiddati, dia sangat hubbihi, dia sangat menyukai harta tersebut. Dia memberikan sebagian hartanya sebagai sedekah sunnah, meskipun dia sangat menyukai hartanya tersebut. Kepada siapa memberikannya? Zawil qurba, ya, kepada kerabat. Zawil qurba apa? Karib kerabat. Wal yatama, anak-anak yatim, ya. Al-muhtajin, anak-anak yatim yang membutuhkan. Siapa mereka anak yatim itu? Alladzina, orang-orang yang, anak-anak yang mata abauhum, telah mati bapak mereka, wahum, sementara mereka itu duna, ya, masih di bawah sinnil bulughi, usia balik. Itu definisi anak yatim. Anak yang ditinggal mati ayahnya di usia belum balik. Di usia belum balik, disebut anak yatim, ya. Namanya kebaikan yang sebenar-benar kebaikan itu, ya, memberikan sebagian harta kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim yang membutuhkan. Wal masakini, dan kepada al masakini, orang-orang miskin. Alladzina, yaitu orang-orang yang la yamlikuna, tidak memiliki ma, apa yang yakfihim, mencukupi mereka, wa yasuddu, dan apa yang menutup hajatahum, kebutuhan mereka. Ini definisi orang miskin. Apa definisi orang miskin? Ya, alladzi la yamliku ma yakfihi wa yasuddu hajatahum. Orang yang tidak memiliki apa-apa yang mencukupi kehidupannya dan menutupi hajatnya, ya. Wal musafirin, dan memberikan hartanya kepada musafir, meskipun dia menyukai harta tersebut, ya. Memberikannya kepada musafirin, kepada musafir al-muhtajin, yang butuh, musafir yang membutuhkan. Alladzina ba'udu, yang mereka jauh, ya, berpisah, an ahlihim, dari keluarga mereka, wa malihim, dan harta milik mereka. Ini yang disebut dengan ibnus sabil. Apa? Ibnus sabil. Di ayatnya kan wabnis sabil, wabnas sabil, wal masakina wabnas sabil. Ibnus sabil, musafir yang jauh dari harta dan keluarganya, sementara dia membutuhkan bantuan, ya. Wasailina, dan memberikan sebagian hartanya kepada as-sailin, orang yang meminta-minta. Alladzina ittarru, yang mereka terpaksa, ila su'ali, meminta-minta, li syiddati, karena mereka sangat hajatihi, membutuhkan, ya, karena mereka sangat membutuhkan. Wa anfaqa, dan juga berinfak, fi, dalam tahriri, memerdekakan, membebaskan,
Ar-rafiqi, apa rafiq? Budak. Wal asra, asra apa? Tawanan perang dan tawanan perang. Raqiq bukan rafiq itu ya. Titiknya dua, raqiq. Fi tahririr raqiqi. Raqiq, budak. Di situ rafiq apa raqiq? Raqiq ya, budak. Raqiq bukan rafiq. Wa aqama, dan yang mengerjakan as-salata, salat sesuai dengan ya syarat rukun dan wajibnya. Wa adda, dan menunaikan zakata, zakat al-mafrudhata, yang diwajibkan, menunaikan zakat yang diwajibkan. Walladzina, dan orang-orang yang yufuna, menunaikan bil uhudi, janji-janji mereka, punya janji ditunaikan. Itu yang namanya ya kebaikan yang sebenar-benar kebaikan. Waman sabara, dan juga orang yang berbuat kebaikan itu adalah orang yang bersabar fi hali, dalam kondisi fakrihi, dalam kondisi membutuhkan, wa maradhihi, dan dalam kondisi sakit. Ya, ini makna fil ba'sa. Ba'sa itu sangat fakir, wa dharra, sedang sakit, wahinal ba's, wahinal ba's. Al ba's itu kita, wa fi syiddati, dan juga bersabar di syiddati, ya panasnya al-qital, peperangan, ya di dahsyatnya peperangan. Ya, itu orang yang berbuat kebaikan sebenar-benar kebaikan. Bersabar ketika fakir, bersabar ketika marid, sakit, bersabar di tengah dahsyatnya peperangan, bersabar dalam berjihad. Itu makna ba'sa wa dharra wa hinal ba's. Ya, wasabirin, orang yang bersabar fil ba'sa, dalam ya kefakiran, wa dharra, ya dalam musibah sakit, wa hinal ba's, dan ketika perang. Ulaika, mereka al-muttasifuna, yang menyandang bihadhihi sifati, sifat-sifat ini tadi. Dari pertama tadi apa? Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para nabi tanpa membeda-bedakan satu nabi dengan nabi yang lain, dan seterusnya tadi. Memberikan sebagian hartanya sebagai sedekah sunnah, meskipun dia menyukai harta tersebut, kepada kerabat, kepada anak-anak yatim yang membutuhkan, orang-orang miskin yang membutuhkan, ya, musafir yang membutuhkan, orang yang meminta-minta karena terpaksa harus meminta-minta, dan juga yang apa? Berinfak untuk membebaskan budak dan tawanan perang, menegakkan sholat, mengerjakan sholat, membayar zakat, menunaikan janji, bersabar ketika fakir, ketika sakit, ketika berjihad di medan perang. Ulaika, mereka al-muttasifun, yang menyandang bihadhi sifat-sifat itu tadi. Hum, mereka lah alladzina, orang-orang yang sadaku, ya jujur, fi imanihim, dalam keimanannya. Mereka itulah orang-orang yang jujur dalam keimanan. Jadi keimanan itu membutuhkan kejujuran. Ulaika alladzina sadaku fil iman, jujur dalam keimanan. Wa ulaika, tidak ragu orangnya. Ya, wa ulaika, dan mereka itu merekalah alladzina, orang-orang yang ittaqau, takut, ya, iqaballahi, kepada hukuman Allah, fatajannabu ma'asiyahu, sehingga mereka tajannabu, apa tajannabu? Menjauhi, meninggalkan, ma'asiyahu, maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال في التفسير الميسر 178 ayat 178, Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang saddaqullah, beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, wa amilu bi syar'ihi, serta mengamalkan syariatnya. Ini makna iman. Makna apa? Iman. Ya, makna iman itu ya yakin, percaya kepada Allah dan Rasulnya, dan mengamalkan syariat Allah dan Rasulnya. Faradallah, Allah subhanahu wa ta'ala faradha, telah memfardukan. Apa memfardukan? Mewajibkan alaikum, atas kalian, untuk taktasu, untuk kalian apa? Mengkisos, ya, membalas, minal qatil, pembunuh, amdan, yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, biqatlihi, membalasnya dengan juga membunuhnya, dengan eksekusi mati. Allah mewajibkan kepada kalian agar mengkisos, membalas pembunuh yang membunuh korbannya dengan sengaja, balasannya dengan apa? Qatlihi, dengan membunuhnya. Ya. Bisyartil musawati, syaratnya al musawati, wal mumatsalati, sama musawat wal mumatsalah. Syaratnya musawati, sejajar, sederajat, antara pembunuh dan yang dibunuh itu sederajat. Mumatsalah, sama, sederajat, sama. Ya. Yuqtalu al-hurru, maka yuqtalu, akan dihukum mati siapa? Al-hurru, laki-laki merdeka, bimithlihi, dengan sebab ia membunuh laki-laki merdeka. Wal abdu, dan akan dieksekusi mati seorang budak, bimithlihi, dengan sebab ia membunuh, ya, seorang budak. Wal untha, dan wanita, seorang wanita akan dieksekusi mati, bimithliha, dengan sebab ia membunuh wanita. Ini kisos. Faman, maka barang siapa, tetapi barang siapa, samahahu, dimaafkan oleh waliyul maktuli, dimaafkan oleh siapa? Waliyul maktul, keluarga kurban. Wali, keluarga maktul, kurban. Bil afwi, dengan ya grasi, pemberian grasi, pemberian maaf. Anil kisos, dari kisos, anil kisos minhu, ya, dari kisos terhadapnya. Jadi dimaafkan oleh keluarga korban dari dikisos, dari dihukum mati. Ya. Wal iktifa'u, kemudian bil afwi wal iktifai, kemudian keluarga korban mencukupkan bi'akhdi, dengan mengambil adiyati, denda. Harusnya kan kalau membunuh dengan sengaja, ya, ada derajatnya sederajat dan sama, harusnya dia apa? Hukum mati pembunuhnya. Tapi kalau keluarga korban memaafkan, kemudian cukup dengan mengganti apa? Cukup dengan menagih denda saja. Ya, wahia, dendanya itu apa? Wahia, yaitu qadrun maliyun, ya, harta yang kadarnya, yang jumlahnya muhaddadun,
telah ditetapkan oleh pengadilan, yadfa'uhu, yang dibayarkan oleh al-jani, oleh pelaku pembunuhan, ya, muqabila, sebagai balasan al-afwi anhu, atas, ya, maaf yang diberikan kepadanya, sebagai ganti, muqabila sebagai ganti al-afwi, atas maaf anhu yang diberikan kepadanya. Itu namanya diyat. Ya, apa definisi diyat? Qadrun maliyun muhaddadun yadfa'uhu jani muqabil al-afwi anhu. Ya, harta yang kadarnya telah ditentukan, dibayarkan oleh siapa? Si pembunuh, ya, sebagai ganti dari pemberian maaf kepadanya. Fal yaltazim, maka hendaklah komitmen siapa? At-tarafani, kedua pihak. Hendaknya kedua pihak komitmen, keluarga korban dan si pembunuh. Hendaknya keluarga korban dan si pembunuh sama-sama komitmen. Keluarga korban komitmen tidak, ya, tidak menyakiti si pembunuh, tidak menuntut kisos lagi karena sudah mengganti dengan apa? Meminta ganti berupa denda, diyat. Si pembunuh juga komitmen membayar dengan baik. Membayar dengan apa? Baik, bi husni al-khuluq. Hendaknya kedua pihak komitmen dengan akhlak yang baik. Fayutalibu, ya, caranya gimana? Yutalibu al-waliyu, keluarga korban, dia minta bidiyati, minta diat. Apa tadi diat? Denda, ya. Minta denda itu min ghairi, tanpa unufin, ya, tanpa sikap kasar, nggak seperti debt collector, ya, seperti penagih hutang. Ya, dia hendaknya komitmen dengan akhlak yang baik, keluarga korban itu. Ketika sudah memberikan ampunan, grasi kepada pembunuh, ya, sehingga pembunuh tidak dikisos, tidak dihukum mati, tetapi diganti dengan membayar apa? Diyat, denda. Maka keluarga korban ketika menagih denda itu kepada si pembunuh, hendaknya menagihnya dengan baik, dengan baik-baik. Min ghairi auf, bukan dengan kasar, bawa centeng dan sebagainya, hendak. Ya. Wa yadfa'u, dan hendaklah membayar. Siapa? Yang membayar siapa? Al-qatilu, si pembunuh, ilaihi, kepada keluarga korban, haqqahu, haknya, hak keluarga korban, bi ihsanin, dengan cara yang baik juga. Min ghairi, tanpa ta'khirin, tanpa mengulur-ulur, ya, tanpa menunda-nunda, wala naksin, tidak pula ditawar, dikurang-kurangi, dinyang. Ya, tidak pula ditawar, dikurang-kurangin. Ya. Pengadilan sudah menetapkan diatnya misalkan, ya, 50 miliar, ya sudah. Keluarga korban menagihnya baik-baik, ya, si pembunuh membayarnya dengan baik-baik juga. Tidak boleh dia tunda-tunda, dia ulur-ulur, ya, mematalah namanya, ya, atau dia kurang-kurangin, ya. Dzalikal afu, pemberian maaf tersebut dari keluarga korban, maaf, ya, dibarengi akhdhi, mengambil apa? Adiyati, dibarengi dengan mengambil diat, mengambil denda dari si pembunuh. Takhfifun, itu merupakan kemudahan, keringanan, min rabbikum, dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatun, dan merupakan rahmat, kasih sayang, bikum, dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Karena hukum seharusnya apa? Si pembunuh yang membunuh dengan sengaja, hukum seharusnya apa? Dihukum mati, eksekusi mati, ya, dengan cara yang sama. Ya, dia membunuhnya pakai pisau, ya dibunuh pakai pisau, dihukum mati pakai pisau, namanya kisos. Ya. Karena seharusnya dia dihukum mati, tapi kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberi keringanan, boleh
Keluarga korban nggak menghukum dia mati, nggak menuntut hukuman mati buat si pembunuh, boleh. Ya, dengan ganti apa? Diganti dia. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh si pembunuh yang apa? Si pembunuh yang memaksa keluarga korban untuk menerima amplop diat denda. Udahlah ganti duit aja, nggak usah menuntut hukuman mati. Nggak boleh. Ya. Tapi yang punya hak untuk mengganti hukuman mati kisos dengan diat itu adalah keluarga korban. Itu haknya keluarga korban. Kalau keluarga korban menuntut hukuman mati, ya hukuman mati. Ya. Kalau keluarga korban menuntut apa? Diat, ya diat, denda. Kalau keluarga korban memaafkan apa? Memaafkan tanpa syarat, ya dapat maaf tanpa syarat. Ya. Itu kemudahan dari Allah. Lima fihi, ya, keringanan dari Allah dan rahmat dari Allah. Lima fihi, karena di dalam hal tersebut minat tashili, ada kemudahan, walintifai, dan manfaat. Tashil wal manfaat. Ya, ini yang tadi kita baca ayatnya. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Faman, kemudian barang siapa yang qatala, ya, menghukum mati al-qatila, si pembunuh, ba'da, padahal sudah al-afwi anhu, padahal sudah memberi maaf, wa akhdid diyati, dan sudah mengambil apa? Sudah mengambil denda. Falahu, niscaya dia akan mendapatkan azab alimun, yang apa? Azab yang apa? Menyakitkan. Azab yang berat. Ya. Biqatlihi, apa, berupa apa azab yang berat itu? Dia dihukum mati kisoson, sebagai kisos di dunia, au binnar, atau dia mendapatkan neraka, azab neraka fil akhirati, di akhirat. Nah, ini makna famani tada ba'da dzalik. Ya, maka barang siapa yang berbuat zalim, melampaui batas. Ya, berarti fa'ilnya di sini siapa? Tada di sini siapa yang tada? Man di sini. Ya, keluarga korban pertama. Ya, keluarga korban pembunuhan, dia sudah ba'da dzalik, sudah memaafkan dan sudah mengambil apa? Sudah mengambil denda dari si pembunuh, kok masih tetap menghukum mati si pembunuh. Ya, ini namanya apa? I'tida. Ya, kejahatan. Ya, namanya kejahatan. Maka dia akan mendapatkan azab yang berat. Di dunia dia dieksekusi, di akhirat dia dapat neraka. Tapi perhatikan di situ kata Allah, faman ufiyalahu min akhihi. Ya, faman ufiyalahu min akhihi. Barang siapa yang dimaafkan baginya dari saudaranya. Jadi antara si pembunuh dengan keluarga korban, ya, sama-sama orang Islam, sama-sama orang apa? Sama-sama orang Islam. Menunjukkan bahwa membunuh dengan sengaja itu dosa besar, tidak menjadikan si pembunuh itu murtad, keluar dari Islam, karena masih disebut apa? Akhi, disebut saudara. Masih disebut saudara bagi keluarga korban. Ya, jadi ini ayat membantah siapa? Yang menyatakan bahwa membunuh itu, ya, perbuatan kekafiran, membantah Khawarij yang mengatakan dosa besar itu kekafiran. Ya, di sini masih dikatakan akhi. Ya, si pembunuh masih dikatakan apa? Saudara dengan siapa? Saudaranya? Saudara apa? Hah? Si pembunuh saudara seagama. Masih saudara seagama dengan keluarga korban. Ya. Walakum, kalian akan mendapatkan, atau bagi kalian, fit tasyri'i, dalam pensyariatan al-qisas, di dalam pensyariatan qisas, wa fitanfidhihi, dan di dalam penegakan qisas, penegakan hukum qisas, pelaksanaan hukum qisas, bagi kalian ada hayatun, ada kehidupan aminatun, yang damai,
Ya ashabal uqulis salimati, wahai para pemilik akal yang waras. Wahai para pemilik akal yang waras, di dalam hukuman mati bagi si pembunuh dengan sengaja, ya, itu terdapat apa? Jaminan kehidupan yang damai bagi kalian. Ya. Raja'a taqwallah, la'allakum tattaqun. Raja'a taqwallah, dengan harapan ketakwaan kepada Allah, khasyatahu, dan takut kepada Allah, bita'atihi, dengan apa? Taat kepada Allah daiman, selamanya. Ya, jadi tidak seperti yang digambarkan oleh anti syariah, orang-orang anti syariat Islam. Ya, mereka menilai bahwa hukuman mati itu yang ditetapkan oleh syariat Islam itu adalah apa? Kanibal, kekejaman, arogansi, ya, arogan, kekejaman dan sebagainya, sadis. Ya, tidak. Allah mengatakan apa? Sebaliknya. Justru kalau kalian tunaikan, kalian laksanakan, ya, hukum kisos, hukum mati kepada si pembunuh dengan sengaja, kalian akan mendapatkan kehidupan yang apa? Kehidupan yang aman, yang damai, ya, yang thayyibah, ya, kehidupan yang baik. Karena kalian satu, ya, kalian menunaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan syariat Allah itu sumber kehidupan yang baik, sumber kedamaian. Ya. Yang kedua, kalian memutus rantai kejahatan. Kalian memutus rantai apa? Kejahatan. Coba, kalau setiap apa? Pembunuhan itu sudah ditetapkan, tidak ada hukum balas mati, tidak ada. Setiap pembunuhan tidak ada hukuman balas, hukuman kisos tidak ada. Sudah diputuskan, setiap ada pembunuhan maka si pembunuh membayar apa? Ganti rugi. Nilainya juga sudah ditetapkan oleh pengadilan, sekian, dah. Maka orang-orang kaya akan bebas membunuh. Orang berduit akan bebas membunuh. Ya kan? Tapi coba hukum kisos ditegakkan, dilaksanakan. Ya? Ada pembunuhan dengan sengaja, hukum mati. Dan disiarkan. Oh, kalau di kerajaan-kerajaan apa, di negara-negara yang menerapkan syariat Islam, ya, kisos itu disiarkan di berita. Disiarkan di berita, di koran, di radio, di televisi, di Twitter, disiarkan di berita. Ya. Resmi penyiarannya oleh Kementerian Dalam Negeri. Coba. Jadi orang apa? Orang takut kan? Orang takut. Mau membunuh sembarangan takut dia. Mau kelahi takut enggak? Mau kelahi takut enggak? Takut, karena khawatir dikelahi, lawannya mati, ya dia juga dikisos juga. Apa gunanya saya membela diri kalau setelah dia mati saya dikisos juga, saya dihukum mati juga kan? Nah, memutus rantai apa? Memutus rantai kejahatan. Orang mau ngerampok juga takut. Mau begal takut di jalan mau begal. Kalau yang saya begal mati, saya dihukum mati juga. Apa gunanya saya berhasil membegal motor tapi ketangkep terus dihukum mati? Ya kan? Gak ada gunanya. Nah, hanya ya dalam kisos, dalam hukum kisos dan penegakan kisos, pelaksanaan kisos itu terdapat apa? Hayatun thayyibatun aminatun mutmainnah, terdapat kehidupan. Ya, terdapat kehidupan. Oh, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam.